Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Heru. Domisili saya dari Lembang, Kabupaten Bandung Barat, tepatnya di Jalan Raya Tangkuban Perahu, RT 1 RW 2, Desa Cibogo, Bandung Barat. Awal mula saya datangin impor, jualin burung, khususnya jenis-jenis impor, karena memang dulu berkecimpung di ekspor impor. Terus saya juga hobi burung, ikut lomba juga. Terus basic pendidikannya juga kedokteran hewan. Saya pernah tugas di Badan Karantina Hewan Bandara Soekarno-Hatta. Jadi ekspor impor sudah nggak asing lagi untuk saya, karena dulu saya pernah bertugas sekitar 8-9 tahun di Bandara Soekarno-Hatta memeriksa burung-burung impor ini. Jadi sedikit tahulah mengenai burung-burung impor. Karena saya juga senang, ya akhirnya ikut jualan juga sih gitu kan. Saya dari zaman dulu lakbat sampai sekarang yang baru mungkin sebenarnya udah berapa tahun ke belakang ya, cuman bawa ke Lembang baru ada sekitar 1 bulanan, karena kebanyakannya langsung di bandara diambil yang order gitu. Saya ini data sekarang yang lebih ini datangin jenis cungko, hijau cungko, cak cungko, poksai sama sikatan lono. Kebetulan yang tersisa di sini ada cak cungko sama poksai. Sikatan lono biasanya inden diambil, langsung diambil pemesan gitu kan. Ini juga paling juga tersisa cuman beberapa ekor lah, seperti cucak cungko sama poksai ini. Burung-burung legend lah, klasik gitu ya sekarang. Untuk jenis seperti sikatan lono itu karena memang burungnya, kalau kita tahu burungnya enak suaranya gitu kan. Pas datang impor itu kebanyakan langsung diambil pemesan gitu kan. Jadi kadang-kadang kita ada tersisa cuman 5-10 ekor juga, itu habis diambil yang beli satuan. Untuk jenis ikatan lono, untuk beli tanpa memesan itu memang kalau di saya itu agak sulit gitu kan. Agak sulit karena saling cepat ya yang pesan itu. Langsung pada diambil, pesan sekian ekor langsung pada diambil. Kalau mau bisa langsung aja dipesan aja, di order aja dulu gitu kan, dipesan aja ke saya. Insya Allah nanti kotanya juga disisihkan oleh saya. Untuk update harga yang saya jual di tempat saya ini, untuk jenis burung cungko, hijau cungko itu jantan betina sama saya jual sama, jantan betina sama 2 juta per ekor gitu kan. Poksai juga sama, poksai jantan, jaminan jantan 2 juta. Untuk betina 185 lah, 1.850 untuk betina. Terus untuk sikatan lono, kalau sikatan lono kebanyakan itu yang beli itu partai ya, kuota gitu kan. Biasanya ansek. Kalau ansek itu saya jual harga 4,5 juta kalau ansek ya. Kalau ansek, kalau jaminan jantan sudah ada bunyi lah gitu kan lah. Cuman jaminan lah gitu, jaminan jantan saya jual sekitar 7,5 juta sikatan lono. Untuk sikatan lono, cuman untuk ansek gitu kan belinya partai. Kalau ansek
mereka jarang beli satuan gitu, kecuali yang belinya jaminan jantan bunyi gitu kan. Kalau ansek itu sekitar 4,5 juta, saya berapa ekor gitu kan, ada 10 ekor gitu, sekitar 4,5 juta per ekor. Tapi kalau jaminan jantan, saya biasanya jual 7,5 juta lah. Jaminan jantan udah ada, bunyi. 7,5 juta. Jaminan jantan. Kalau disingkatan londo. Kalau untuk garansi biasanya kalau saya sih, karena burung begitu datang impor itu biasanya diperiksa. Kalau satu box ada berapa ekor, misalkan 25 atau 30 ekor, kita periksa ada kematian berapa, yang matinya jangan dihitung lah. Itu kan kasihan lah orang dagang gitu kan. Kalau dagang yang gini kan kayak jualan rokok kita kan. Modalnya besar, untungnya ya sebenarnya untuk penjual seperti kita ini dan teman-teman, modalnya besar, untungnya paling juga ratusan, enggak nyampe jutaan per ekor, enggak, kalau yang saya tahu. Tapi kan kita jual partai gitu kan. Kalau untuk garansi ya itu paling juga kalau ngambil dari saya ada yang mati gitu kan, saya cek ada yang mati ya nggak usah dihitung yang matinya aja, yang hidupnya aja lah. Paling 1 hari juga kalau ada mati dikabarin ke saya juga. Biasanya garansinya sih kalau di saya sih seperti itu di saya. Karena memang pas turun dari pesawat juga kita bongkar di karantina, diperiksa oleh petugas dokter hewannya, diperiksa kalau mati ya kita sortir, mati ya mati aja gitu kan yang mati. Kita habis 1 box periksa gitu, yang hidup bawa yang hidup gitu. Oleh pemesanan itu bawa yang hidup. Karena memang sebenarnya kalau impor itu aturan masuk dari luar negeri itu harus mengikuti prosedur karantina, itu burung diperiksa 14 hari. Sebenarnya itu kan harus diperiksa dulu, ditahan dulu di tempat karantina atau di tempat kita penampungan, tetapi kita sudah mempunyai lisensi namanya instalasi karantina sementara milik pribadi, jadi bukan milik pemerintah gitu kan, dengan diawasi oleh dokter hewan karantina tersebut gitu selama 14 hari. Makanya kalau yang datang itu mati, kita udah kesortir. Kalau yang mati-mati, yang lemas-lemas udah kesortir. Terus kita juga kan enggak sembarangan begitu mendatangkan burung dari luar itu, datang dari luar negeri kita jual, enggak seperti itu. Diperiksa dulu, dites dulu, diswab dulu, ujinya uji influenza atau flu burung itu kan, bebas flu burung. Begitu bebas dinyatakan sehat, kita lepas itu kan. Jadi apalagi ini terkenal burung-burung yang sekarang datang, burung-burung dari negara Cina gitu kan. Kita tahu sendiri Cina itu kan kondisinya seperti apa, tetapi insya Allah lah yang kita mengikuti prosedur yang diterapkan di karantina, periksa penyakit zoonosisnya yang bisa menular ke manusia, mungkin kan dari hewan ada virus yang menular ke manusia, diperiksa dulu di karantina. Begitu hasil labnya keluar bebas gitu kan, dinyatakan sehat, baru kita lepas ke pasaran itu. Insya Allah aman lah itu. Kalau untuk penyakit hewan menular HPHK itu, kalau di karantina itu HPHK aman lah insya Allah. Negara asal kita ini impor ini kan sekarang itu dari Vietnam. Kenapa dari Vietnam? Karena dari Cina itu jelas tidak boleh gitu kan. Walaupun mungkin di dunia kicau banyak yang bertanya apa bedanya burung dari Vietnam sama Cina. Yang saya sedikit tahu sebenarnya itu aja. Burungnya itu. Kenapa saya bilang itu aja? Karena kalau didatangkan langsung dari Cina itu rata-rata tidak boleh. Bukan rata-rata, pemerintah melarang.
Karena Cina itu tidak bebas flu burung. Segala jenis unggas dari negara Cina itu dilarang masuk Indonesia. Ya, mungkin gitu kan, mungkin dari Cina bisa diterbangkan dulu ke Vietnam. Nah, itu juga tidak sembarangan, melalui beberapa pemeriksaan kesehatan. Kalau negara Vietnam kekurangan kuota gitu kan, di Vietnam banyak gitu kan. Kalau dari Cina misalkan ke Indonesia dicampur sama Vietnam, yang dari Cina itu ya ke Vietnam dulu, tapi melalui prosedur sama karantina, karena di setiap negara itu di pelabuhan bandara seluruh negara itu ada karantinanya, dan tidak semudah yang orang bayangkan. Ada pemeriksaan yang sangat ketat yang harus dijalankan, sangat ketat untuk pemeriksaannya. Jadi dari Cina misalkan nih dari Cina terbang ke Vietnam, nah dikarantina dulu di Vietnam itu. Jadi nggak langsung dikirim ke negara tujuan, tidak, itu diperiksa dulu kesehatannya, penyakitnya bebas apa enggak gitu kan, baru disuplai ke negara-negara pemesan, salah satunya ya Indonesia. Gitu seperti itu. Kalau dari Vietnam semuanya sih saya rasa nggak mungkin juga sih, karena kebanyakan ini endemik Cina sebenarnya, endemiknya Cina. Makanya teman kayak saya sering lihat itu di media sosial ya, banyak orang mempertanyakan apa bedanya burung cungko Vietnam sama Cina, atau poksai Vietnam sama poksai Cina, cikatan nono Vietnam sama Cina. Sebenarnya itu aja sih. Ya kayak kita aja, Indonesia sama Malaysia, kacer murai ya itu aja, masih satu ini gitu kan. Di Sumatera juga udah susah cari murai, banyak kan Malaysia gitu, sama gitu aja sih sebenarnya, tidak jauh beda sih. Makanya teman-teman kebanyakan, mungkin ini salah satu jawaban dari saya, sedikit tahu seperti itu. Tapi terlepas dari itu tetap kita harus menjaga kesehatan sih, kesehatan burung kita tetap ya gitu kan. Untuk kondisi burung juga banyak orang mempertanyakan. Contohnya jenis poksai, banyak yang bertanya kepada saya, udah aman pur apa belum? Sebenarnya rata-rata sih untuk jenis poksai gitu kan, mereka itu memang sudah aman pur gitu kan. Karena bukan 100% dari alam burungnya juga. Mereka itu peternak-peternak dari luar itu punya penangkaran yang begitu luas gitu kan. Jadi ternaknya itu mungkin seperti di alam gitu kan. Tidak seperti di tempat kita kan. Sangkar segede sangkar ayam aja udah bisa produksi. Sebenarnya kalau menurut saya itu juga, kalau orang namanya tidak manusiawi, kalau hewan animal welfare-nya kurang sih. Kalau hanya untuk mengejar produksi aja sayang gitu kan. Jadi kepeduliannya, kasih sayangnya ke hewannya juga kurang kalau kata saya. Sangat memaksakan. Mungkin untuk masukan juga, ya ini sekadar masukan juga, karena saya itu basicnya dari medis hewan, pecinta hewan juga. Harus, kalau peternak itu menurut saya itu harus, kalau bisa sih harus punya standar gitu kan, perlakuan ke hewannya juga harus ada kriteria lah gitu kan. Jangan sampai kan sekarang itu ada yang ternak burung murai sangkar segede sangkar kucing itu kan bisa produksi. Ya produksi bisa aja, namanya juga makhluk hidup gitu kan, bisa aja produksi gitu kan. Mau di dalam lubang juga bisa aja sebenarnya. Cuman nah itu kita animal welfare-nya itu tidak ada menurut saya. Jadi jangan terlalu mengejar bisnis produksi. Jangan terlalu seperti itu, tapi kepedulian kita untuk produksi kualitas jenis burungnya juga itu juga memang harus diperhatikan. Kan kita ada bahasa gitu kan, kicau mania, terus
kita ini pecinta burung gitu kan, pecinta burung ocehan. Apa namanya orang mencintai sesuatu ya perlakuannya itu khusus, jangan ya mungkin jangan seenaknya lah gitu kan. Ini juga karena ini apa kesempatan untuk saya menyampaikan untuk teman-teman, agak melenceng ini dari mungkin maaf ini ada agak melenceng dari apa impor gitu kan, jenis burung-burung impor. Teman-teman kayak yang di medsos itu ada ya banyak yang jual beli burung-burung Apeniks 1 itu, hati-hati saya itu. Hati-hati karena saya mendengar juga dari teman, kebetulan beliau dari anggota Polri juga. Beliau menangkap, kalau COD sekarang itu yang tren COD ya, menangkap jual beli burung-burung jenis Apeniks 1 itu kan. Tanpa dilengkapi surat, itu hukumnya pidana itu Apeniks 1 itu. Karena Apeniks 1 itu ada yang boleh diperjualbelikan dan sama sekali ada yang dilarang. Itu hati-hati itu. Kita juga sebagai orang yang suka jual beli burung itu juga harus tahu jenis-jenis burung khususnya di Indonesia itu yang dilindungi apa, yang dilindungi tapi boleh diperjualbelikan apa juga. Itu mungkin saya sedikit saran aja kan, ngelihatnya miris gitu, orang hanya tahu jualannya aja, tidak tahu jenis itu dilindungi. Nah, ketika tersangkut hukum ya susah, tadinya nyari untungnya berapa tapi kena hukum kan, jadi ini mungkin itu agak melenceng sedikit lah. Kalau teman-teman kicau mania bertanya, ini itu legal apa ilegal? Ini legal gitu kan, legal, cuman untuk jenis ini surat-suratnya itu global, jadi prosedurnya dari negara asal sekian ekor, terus izin dari negara kita juga menyetujui masuknya juga itu ada surat-suratnya, surat karantina juga ada. Cuman untuk kalau satuan-satuan gini enggak ada gitu kan. Bedalah kalau misalnya seperti murai di kita di Indonesia itu kan ring gitu kan, nomor ring itu beda gitu kan. Memang itu kan mulai sekarang itu Apeniks, dari dulu sih sebenarnya Apeniks 1 ya. Tetapi untuk jenis apa ya, Huamei Wambi gitu kan, itu memang izinnya itu berbeda dengan Cungko sama Poksai, karena jenis itu kita itu memang membutuhkan CITES itu. Kalau di kita itu ya izin BKSDA lah gitu kan, CITES. Jadi tidak apa ya, mungkin dia dilindungi jenis Apeniks 1 dilindungi tingkat 1, cuman boleh diperjualbelikan dengan kuota terbatas. Makanya jenis-jenis Wambi itu ketika datang sikatan londo langsung hilang, diambil pemesan gitu kan. Kecuali ya teman-teman yang mau inden ya silakan, bisa aja gitu kan. Sikatan londo Wambi ini juga sebenarnya Poksai sama Cungko juga sama seperti itu. Kebanyakan yang inden gitu, beli satu box, satu koli, ada yang 25 ekor isinya atau ada yang 30, macam-macam sih, ada yang 20 ada gitu. Kalau untuk teman-teman yang mau pesan bisa aja, silakan aja hubungi saya. Biasanya jadwal nanti saya kasih tahu jadwalnya berapa, terus biasanya sih masuk DP. Kalau kita bukan biasanya ya sekarang itu masuk DP gitu kan. Misalkan pesan sikatan londo gitu 5 ekor gitu kan, masuk dulu DP. Kalau yang ansek atau pengennya jantan aja bisa gitu kan, silakan aja hubungin saya. Mau satuan juga boleh, mau partai juga lebih boleh lah gitu kan, silakan aja. Berapa lamanya, karena memang kita ini kan tergantung pesanan ya, terus ketersediaan burung di sana juga siap gitu kan. Nah ditambah lagi sekarang kan jadwal pesawat ya yang banyak nggak tepat waktu lah gitu kan. Kalau ada pun pesawat itu banyak transit juga, kita nggak mau ambil resiko karena mungkin kemarin kita banyak transit itu
ya mortalitas atau tingkat kematian itu tinggi, sangat tinggi. Pusing juga sih gitu kan. Tapi kalau waktu begitu jadwal di sana datangnya tanggal sekian, kita kontak pemesan kedatangan tanggal sekian, mau di tempat mau diambil langsung gitu bisa, insya Allah sih. Kalau untuk daerah Jakarta, Bandung itu kan pesanan kuota per box atau gimana, insya Allah kita antar langsung ke tempat, atau juga mau merapat ke tempat saya kalau sudah order boleh gitu kan. Kalau mau di teman-teman yang di Jakarta atau luar daerah, di Jakarta bisa langsung ke bandara ketika pas datang boleh gitu. Mau diantar ke tempat juga boleh. Kalau yang luar kota mau dikirim via kereta juga, insya Allah kita laksanakan itu. Walaupun sih kebanyakan sih ngambil langsung ya, cuman ya insya Allah lah untuk sekarang kita juga servis lah, antar langsung ke lewat kereta yang luar kota gitu kan. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman kicau mania, khususnya pecinta burung-burung klasik, dari update harga sampai proses, mungkin sedikit pengetahuan proses perjalanan dari negara asal ke negara kita, seperti itu, untuk perlu teman-teman ketahui. Saya ucapkan terima kasih. Salam kicau mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.